kita mulai dengan blank project. Tunggu sebentar. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita butuh yang namanya object trackernya. Kita di sini gunakan yang namanya plant tracker. Kemudian berikutnya, seperti yang sudah tadi kita coba-coba, ada yang namanya AR library-nya. Kita akan gunakan yang namanya Pokeball. Langsung di-download aja dan tunggu beberapa saat hingga dia muncul di bagian aset, baru kita drag ke bagian plant tracker. Masih downloading. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung aja drag ke dalam plant tracker-nya. Nah, kalian bisa lihat ukurannya langsung besar ya. Nah, untuk cara menyesuaikan gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya scale tool. Langsung klik bagian Pokeball-nya, lalu klik yang bagian kotak dan coba tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita coba berikan posisi yang lebih baik. Kita tarik ke atas. Ingat ya, menarik ke atas itu pakai move tool. Oke, ketika sudah seperti ini, tampilannya sudah bagus. Berikutnya mungkin sedikit tambahan. Kalau kita cuma publish seperti ini kurang menarik, lalu kita tambahin beberapa animasi tertentu. Klik Pokeball-nya lagi, lalu tambahkan action di sini. Yang pertama kita tambahin aja yang namanya simple shadow, biar menambahkan efek bayangan di objek. Nah, kalian bisa lihat di situ ada efek bayangan. Dan ini ada beberapa page editor, tapi kita pakai secara default aja untuk bagian sini. Oke, kita akan tambahin beberapa hal lagi. Contohnya kita tambahin efek animasi. Animasinya gimana? Silahkan tambah action, lalu animate. Tambah pakai float, seperti itu. Itu simpelnya untuk animation. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita publish. Cuman saya ingin menambahkan beberapa interaksi tambahan untuk bolanya menggunakan tap screen. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa lihat di bawah sini sudah ada page editor. Nah, kita akan coba buat tambahan gimana sih caranya dia kalau di tab ada interaksi. Nah, di interaksi di sini kita akan buat seperti pop up gitu. Dia membesar. Nah, yang pertama klik kanan aja. Saya akan menambahkan tab object tab di sini. Lalu kita tarik di sini. Nah, ketika objek ini tab, dia akan melakukan apa? Nah, kita akan tambahin yang namanya switch di sini ya. Switch untuk menandakan dia mau melakukan apa. Karena nanti kita akan, kenapa saya buat switch? Biar kita mempunyai waktu di mana dia on dan kapan dia off, ataupun kapan dia aktif, ataupun kapan dia berhenti. Sini kita pasang, lalu kita tambahkan yang namanya loop animation. Nah, loop animation di sini, ketika sudah di switch menjadi on, dia akan masuk ke bagian loop animation. Kita enable. Sorry, kita harus matikan dulu ya. Sorry. Ulangi lagi, loop animation. Loop animation. Nah, seperti ini. Kita tambahkan aja langsung. Lalu tambahin juga yang namanya transformation aja. Karena kita cuma mengubah yang namanya perbesarannya. Ini lepas dulu. Sorry. Ini pergi ke sini, ke bagian progress. Lalu ini pasangkan ke bagian sini. Nah, sekarang kita akan buat sebuah transition. Misalnya nih, gimana sih transitionnya? Misalnya objeknya awalnya berukuran seperti ini ya. Kita buat transitionnya scale, kita buat di sini ya. Nah, ukurannya seperti ini, tapi hasil akhirnya nanti kita buat dia membesar seperti sebesar ini. Nah, gimana caranya? Tambahin lagi, sorry, kita ambil ini, kita ambil ukurannya, kita masukkan di bagian N seperti ini. Dan ketika sudah selesai, masukin bagian ini ke dalam sini sebagai value nantinya. Oke, sudah seperti itu. Maka hasilnya kita bisa lihat, kita putar lagi. Nah, sekarang kita akan coba interaksi secara tab. Ada yang namanya simple touch, simulate touch. Nah, ketika kita klik, kalian bisa lihat terjadi interaksi ketika mengklik bolanya.
Nah, karena dia nggak berhenti, karena tadi kan kita buat switch ya, tapi nggak ada nih yang masuk ke switch turn off-nya. Disinilah kita menambahkan yang namanya delay. Klik saja delay untuk memberikan waktu ya. Kapan sih dia berhenti? Ini kita buat ke bawah dulu. Nah, ini delaynya. Nah, kita akan kasih waktu durasinya selama 2 menit. 2 detik maksudnya ya, 2 detik. Untuk klik turn off. Jadi selama kalau kita sudah klik bolanya, dia akan mulai masuk ke bagian turn on, tapi selama 2 detik dia akan muncul, ini akan aktif dan akan mengklik yang namanya turn off nya. Kita ulang ya. Nah, seperti ini, kita klik. Nah, dia akan berhenti dalam waktu 2 detik. Seperti itu fungsinya. Nah, tapi karena kita lihat ya di sini kurang smooth, coba kita ubah bagian sini, kita mirror saja agar dia baliknya itu secara smooth, tidak kaku gitu. Coba kita klik lagi. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat ya. Kita juga bisa ubah bentuk pergerakannya. Misalnya di sini saya buat elastic out. Kita bisa lihat ya nanti. Kita stop dulu. Lalu kita play. Stop. Nah, seperti itu. Oke, gitu aja simpelnya untuk animasi hari ini ataupun di pertemuan ini. Oke, kita akan lanjut di pertemuan ataupun video yang berikutnya.